kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, dan barokah daripada anbiya-anbiya Allah, aulia-aulia Allah, dan para wali-wali Allah, terlebih khusus kepada guru yang mursyid kita, yaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Badjari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul ma'rifatullah yang kami muliakan, inilah suatu tanda bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini mengadakan hari kelahiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah suatu rasa kesayangan kita kepada baginda Rasulullah untuk menghadiri suatu maulid atau kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Anas bin Malik, barang siapa menyukai sunnahku, maka ia mencintai diriku. Apabila ia mencintai diriku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul ma'rifatullah yang kami muliakan, kami selaku panitia atau ketua panitia pada acara maulid kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memohon maaf seandainya kami ada salah atau kekhilafan di dalam melaksanakan atau penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Di sini kami tidak banyak untuk menyampaikan sepatah dua patah, dan cukup kami mendoakan kepada kalian semua agar sana kalian tak lepas daripada ridha Allah, sahabat Rasulullah, dan barokah daripada guru mursyid kita, yaitu Syekh Kiai Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ustaz Jumadi selaku ketua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini. Sambutan yang berikutnya, sambutan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul Pusat Samarinda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Riko Afridia Durah SPD. Pada saudara Riko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini, yaitu Majelis Taklim Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul Nurul Islam. Semoga Bapak Ibu yang hadir selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh barokah. Serta tak lupa pula kita mengharapkan barokah dari para aulia-aulia Allah,
wali-waliullah, terkhusus kepada mursyid kita Tuan Guru Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, yang mana selama hidup beliau tidak bosan-bosannya membimbing kita semua, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan di akhirat kelak. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh juriat Tuan Guru Syekh Kiai Haji Muhammad Saman Al-Banjari, yang kami hormati dan dimuliakan Allah, penceramah kita Tuan Guru Syekh Muhammad Ihsan Al-Haqqi, beliau selaku mursyid Thariqah Samaniyah Alwaniyah Kaltim, yang kami hormati dan kami cintai pula Kori, yaitu Bapak Muhammad Tukul SPD, yang kami hormati perwakilan pembina Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasulul Islam, yang kami hormati Bapak Ketua Pengawas beserta anggotanya, dan yang kami hormati seluruh pengurus pusat Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasulul Islam, terkhusus kepada seluruh panitia penyelenggara. Kami atas nama tuan rumah memohon ampun, memohon maaf apabila di dalam sambutan kami terdapat banyak kekeliruan, terdapat banyak kekurangan. Harapan kami semoga acara ini bisa berjalan lancar sampai akhir, serta pengurus serta panitia bisa terus melaksanakan pelaksanaan Hari Besar Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riko selaku PLT pelaksana tugas dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul. Acara selanjutnya adalah acara inti, acara puncak acara pada malam hari ini adalah penyampaian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Syekh Muhammad Ihsan Al-Haqqi. Kami silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Aminallah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Assalatu wassalamu alayka ya Abul Qasim. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayka ya wali Allah, sahib al-karamah, Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Jina gazairin wa ala maqamika waqifin. Awda'naka syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada pantun yang mau saya sampaikan sebelum dimulai. Ke pasar Segiri membeli beras. Beras didapat langsung dimasak. Siapa yang menjawab salam ulun dengan keras? Ulun doakan mudah-mudahan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau duit sudah banyak jangan lupa bagi-bagi. Fadilatul kiram, dzurriyyah, anak cucu daripada Tuan Guru Mulia Syekh Muhammad Saman Al-Banjari yang ada di sini, yang ulun kada hafal namanya, yang tahu cuman Abang Riko yang kenal, yang ulun muliakan seluruh sesepuh tertua, para penyampai ilmu, para pewaris yang hadir, asatidzah, ada ustazah juga yang ulun hormati, ulun kenal, Ustazah Susi, mana kan orangnya itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, tidak bosan-bosan membimbing ibu-ibu Habsyiah, Masya Allah. Alhamdulillah. Seluruh saudara-saudaraku, ikhwanul ma'rifah, saudara-saudara yang ada di sini, yang mendapat titisan rahmat Allah, titisan ilmu, tetesan ilmu dari Tuan Guru Mulia Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sempat mendapat bimbingan langsung dari beliau semasa hidupnya. Walaupun seorang mursyid, seorang wali tidak akan pernah mati, seorang guru tidak akan pernah mati. Beliau selalu bersama dengan kita, murid-muridnya, membimbing, mengarahkan, dan khususnya nanti di yaumil qiyamah beliau akan menunggu seluruh muridnya, dibawa langsung kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu keberuntungannya kalau punya guru. Ibu-ibu semua, pengurus ataupun pengajian sholawat Fatimah, Masya Allah, doakan mudah-mudahan panjang umur seberataan pian, mudah-mudahan pian banyak rezeki, anak-anak keturunan pian seberataan menjadi soleh dan solehah. Itu namanya keganalan itu, asyik. Kalau orangnya ganal bujur, tapi kalau gelarnya terlalu tua itu. Ulun ini bukan ustaz, juga tidak punya gelar. Jadi memang tidak diminta gelar, memang tidak ada gelar. Saya tidak pernah sekolah agama secara khusus. Dari kecil belajar ngaji dengan orang tua. Belajar ngaji dengan orang tua, baru kemudian setelah menginjak remaja ulun belajar talaqi ngaji dengan guru ulun, ya, Syekh Imam Nawawi Dinci rahimahullah ta'ala. Kemudian belajar karena tidak punya pengetahuan agama, kepengen
kepengen ngerti dengan agama, kepingin menjadi hamba Allah, dan ulun belajar dengan guru ulun Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Umar bin Haji Ibrahim Al-Bani rahimahullah ta'ala. Kenapa disebut Samania? Karena beliau berguru dengan gurunya Syekh Muhammad Thayyib bin Abdullah bin Muhammad Aqil. Yang Tuan Syekh Muhammad Thayyib belajar dengan Syekh Muhammad Hamid bin Haji Mahmud bin Haji Muhammad Bushra. Syekh Muhammad Hamid belajar dengan Syekh Muqsin bin Warsidin. Syekh Muqsin bin Warsidin belajar dengan Syekh Ki Agus Muhammad Aqib, Ki Agus Ahmad bin Ki Agus Haji Abdul Rahim. Belajar dengan Syekh Muhammad Aqib Al-Muhaddith, Syekh Muhammad Aqib bin Hasanuddin bin Muhammad Ja'far. Yang beliau belajar dengan Tuan Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil, atau kita kenal dengan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang mana Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani adalah murid daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Musamman Al-Madani rahimahullah ta'ala. Makanya itu jadi namanya Samaniyah. Samaniyah dinisbahkan kepada Syekh Muhammad Samman. Khalwatiyah adalah tariqahnya Syekh Muhammad Samman dengan gurunya. Guru Syekh Muhammad Samman itu bertariqah khalwatiyah. Murid-muridnya cinta dinamakan Samaniyah. 4 orang yang secara bersamaan belajar. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Kelampayan Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Jawi Al-Palimbani, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Abdul Rahman Misri Al-Betawi, yang dikenal dengan 4 serangkai. Sidin bulik sama-sama bareng karena diperintah dengan Tuan Syekh Muhammad Samman untuk pulang ke Nusantara. Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis kembali ke Kalimantan Selatan. Kenapa Syekh Abdul Wahab Bugis kembali ke Kalimantan Selatan? Karena Sidin menjadi menantu Datuk Kelampayan, menikah bil ghaib, dinikahkan putrinya yang ada di Banjar dengan sahabatnya, saudara seperguruannya Abdul Wahab Bugis yang makamnya ada di Keraton, Kalimantan Selatan. Kembali berdua, Datuk Abdul Somad pulang ke Palembang, Datuk Abdul Rahman kembali ke Jakarta, ke Sunda Kelapa, ke Betawi. Itu 4 orang. Jadi kalau ada tariqah Samaniyah itu ada dari 3 daerah itu: Banjarmasin, Sumatera Selatan, Palembang, dan ada di Betawi. Nah, kemudian nyusul satu lagi orang Banjar lagi, Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari, yang makamnya ada di Kalua. Itu juga belajar dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Tapi kami tidak menamakan majelis kami itu thariqah. Ya, majelis kami itu namanya Ratib Samman, Majelis Ratib Samman, atau Majelis Rasa singkatannya. Ada YouTube-nya itu. Rasa Channel, Media Rasa Channel, itu ada kegiatan-kegiatan kami. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kepercayaan untuk memberikan tausiah di tempat ini. Saya memberi nasihat kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua yang hadir di sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengarkan sudah ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari, mudah-mudahan akan membuat dingin hati kita.
Maaf ulun pakai tongkat ini. Ini gunanya untuk bersandar. Ayat yang dibacakan tadi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh tauladan. Kalau contoh berarti dicontoh, ya. Harus diikuti, menjadi panutan, menjadi cerminan bagi orang-orang yang ingin selamat hidupnya dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sandar. Masya Allah, alhamdulillah. Ulun ini di dekat sesepuh-sesepuh ini bingung mau ceramah apa ini. Hari-hari sampai suaranya serak nih. Kalau di depan masyarakat umum itu nyaman aja ceramahnya. Ini ikhwanul ma'rifah, orang-orang ma'rifah di sini, masya Allah. Orang ma'rifah itu orang yang kenal. Nyaman kalau sudah kenal, ya. Kalau sudah kenal itu nyaman. Kawan ngobrol, ya, berkawanan, bersamaan. Nah sekarang kita tengah memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal itu bukan hanya bulan kelahiran bagi Nabi, tapi ada 3 peristiwa penting di bulan Rabiul Awal, wabil khusus 12 Rabiul Awal. Yang pertama tentunya Nabi kita lahir, itu yang pertama. Kemudian qadarullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah pindah dari kota suci Mekah ke Yathrib atau sekarang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, itu juga bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian qadarullah, Nabi kita wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita memperingati di bulan Rabiul Awal ini, bukan hanya kelahiran Nabi, tapi juga sekaligus haulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kai mudah-mudahan biar umur 100 tahun lebih lah. Ya, cocok terus. Nyaman pian duduk, ulun tegak. Nah, dulu. Nyaman pian dulu. Ya Rabbana ilahna Ustaz Tukul, Masya Allah. Ih, Masya Allah. Nah, itu. Izin ulun duduk biar adil. La haula wala quwata. Keren juga kan kalau dipoto. Jadi 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi wafat, 12 Rabiul Awal juga saat hijrahnya Nabi dari kota suci Makkah ke kota suci Madinah. Ada apa dengan 12 ini? Kenapa Allah jadikan 12 ini? Ya, Masya Allah, angka 12 ini memang angka yang istimewa. 12 angka yang istimewa.
La ilaha illallah 12 hurufnya. La ilaha illallah 12 hurufnya. Muhammadun Rasulullah juga 12 hurufnya. Jadi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 12 ini menjadi pelajaran. Maka cocok bujur kalau majelis Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul ini semangat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada angka 12 yang harus dikupas, yang biasa sudah dikupas hari-hari oleh jamaah. Ya. Jadi seharusnya Maulid ini lebih semangat, lebih meriah. Ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu jasmaniahnya sudah dimakamkan di kota suci Madinah di dalam Masjid Nabawi. Sudah dikubur. Apa yang kita peringati sekarang? Yang kita peringati sekarang ini seyogianya adalah lahirnya kesadaran di dalam diri kita tentang Muhammad itu sendiri. Karena Nabi Muhammad, nama Muhammad itu nama yang sangat tua. Bahkan di pintu surga konon diceritakan Nabi Yuna Adam alaihissalam memandang di pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah ada nama Muhammad. Sampai Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapakah itu? Alangkah mulianya nama itu disandingkan dengan namamu. Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, wahai Adam, dia adalah kekasihku. Dialah penyebab aku menciptakan engkau. Dialah yang menyebabkan aku menciptakan seluruh langit dan bumi. Dialah yang menjadi sebab aku menciptakan surga ini. Dia juga yang menjadi sebab aku menciptakan kehidupan di muka bumi ini. Kalau bukan karena Muhammad, maka tidak aku jadikan segala sesuatu. Laula Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Muhammad ini, kesadaran ini sudahkah hadir di dalam diri kita? Kalau sudah hadir di dalam diri kita, maka seyogianya Muhammad ini menjadi manfaat. Manfaat untuk dirinya sendiri, manfaat bagi keluarganya, manfaat bagi seluruh manusia. Jadi itu gunanya kita peringati Maulid. Bukan memperingati ulang tahunnya Nabi, happy birthday to you, bukan. Ya, memperingati lahirnya Muhammad di dalam diri kita. Karena sesungguhnya alam semesta ini semuanya tersambung, ittisal dengan yang namanya Muhammad. Tidak ada yang tidak nyambung. Seluruh manusia nyambung dengan Muhammad. Karena kalau tidak ada Muhammad, maka tidak ada seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta ini juga tidak ada. Ayatnya itu sangat jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yang dijadikan dari nur yusalluna, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad an-Nabi, yakni Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi yusallu itu
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yusallu itu artinya selalu kada berhentian, tidak berhenti-henti, tidak istirahat. Itu yusalluna. Bukan sewaktu-waktu, tidak, tapi selalu. Jadi itu fi'il mudhari', pekerjaan yang telah berlangsung, sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Allah senantiasa. Artinya bahwa Nabi itu wasil, Nabi itu ittisal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memuliakan Nabi, Allah balik kalimatnya, Allah yang bersalawat kepada Nabi. Orang yang beriman disuruh bersalawat kepada Nabi, maka senantiasalah salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan sehari semalam, jangan tinggalkan sehari semalam. Kalau tinggal jadikan hutang. Minimal kita salawat. Kalau orang yang kada belajar salawatnya 100, ya 300. Kalau orang yang sudah belajar minimal 1000 sehari, minimal. Jangan kurang dari situ, lebih bagus. Yang sebetulnya sehari semalam itu lebih banyak daripada 1000. Kita ini sehari semalam 86.400 detik. 86.800 detik kita dalam satu hari satu malam. Dikisahkan, ini dikisahkan di Palembang. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, beliau itu bersolawat sehari 100.000. 100.000. Kalau pakai akal kada masuk. Hanya bisa diterima oleh hati yang ma'rifat, baru bisa menerima itu. 100.000 nang kaya apa? Selawat 100.000, sedangkan satu hari satu malam 24 jam 86.400 detik. Salawat paling cepat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu kurang dari 1 detik. Anggaplah 1 detik. Jadi kalau kita salawat 24 jam kada berhenti-berhenti, itu 86.000. Tapi Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf 100.000. Ini kinayah. Ini kinayah. Artinya Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf radhiyallahu taala anhu itu tak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi. Artinya ittisalnya kepada Nabi tak berhenti. Tenggelam dia kepada Nabi. Tiada dia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada dia yang ada Muhammad. Hanya bisa dipahami dengan hati yang makrifat. Kalau dipahami dengan logika tidak bisa. Sedangkan 24 jam itu kita bagi 3. 8 jam kita bekerja, 8 jam kita ibadah. Hebat 8 jam ibadah itu Pak lah. 8 jam ibadah, 8 jam kita istirahat. Ya kalau guring. Ada di sini yang kada guring. 8 jam istirahat, 8 jam begawi, 8 jam kita ibadah. Kalau 8 jam kita ibadah, itu hanya 12.000 saja waktunya. Ya 86.000 dibagi 3. Itu solawat, tidak berhenti lagi. Itu solawat saja, tidak sholat. Tidak sholat, tidak puasa, hanya baca solawat saja. Kan tidak mungkin. Kita ada waktunya sholat, ada waktunya zikir-zikir yang lain. Artinya pemahaman tentang salawat yang dibawa, yang diamalkan oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat. Artinya apa? Jantungnya berdenyut dengan Muhammad. Darahnya mengalir dengan Muhammad. Matanya memandang dengan Muhammad, mendengar dengan Muhammad, lisannya berkata-kata dengan Muhammad, hidupnya 24 jam dengan Muhammad. Inilah yang namanya yusalluna. Bahkan kita ada ini karena adanya Muhammad.
Kalau Nabi Muhammad tidak ada, kalau Nur Muhammad itu tidak ada, maka tidak ada alam semesta ini. Jadi kalau dengan pemahaman hakikat, terus bagaimana cara ngamalkannya? Hadirkan kesadaran itu di dalam diri kita bahwa kita ini tak ada, yang ada hanya Muhammad. Baru sahlah syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ulun ada yang ditanya orang, Ustaz kayak apa menyaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa pian kada menyaksikan Muhammad Rasulullah? Kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Memang Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi Nabi Muhammad meninggalkan uswatun hasanah. Bahkan Nabi Muhammad, Masya Allah, hanya ada satu manusia itu, Muhammad bin Abdullah, hanya ada satu manusia itu di dunia ini yang semuanya dicatat, semuanya ditulis, semuanya jadi pelajaran. Duduknya jadi pelajaran, bicaranya jadi pelajaran, senyumnya jadi pelajaran, makannya jadi pelajaran, tidurnya jadi pelajaran, bahkan aktivitasnya di dalam, mohon maaf, di dalam jamban, di dalam WC itu jadi pelajaran. Jadi ketika kita melakukan semua aktivitas itu, semampu kita mengikut kepada Nabi Muhammad yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, artinya kita ini tidak ada, yang ada adalah Muhammad. Jadi kalau kita mendapat pelajaran tentang ibadah dari guru kita, umpama tentang sholat, ya, adakah di antara kita ini yang sholatnya itu punya improvisasi, punya ide sendiri sholat? Ada yang berani sholatnya punya ide sendiri? Ya, umpamanya kan sholat itu tangan kanan di atas tangan kiri, ya, tiba-tiba dia begini sembahyang. Ada yang berani sembahyang begitu? Tidak berani. Ada yang berani Fatihah diganti surat yang lain karena dia hafidz Quran, dia tidak baca Fatihah, ya. Dia baca langsung begitu bunyi Bismillahirrahmanirrahim wadduha umpamanya. Tidak sah sembahyangnya, harusnya baca Fatihah. Artinya sembahyang kita itu semuanya dari mulai takbir sampai salam itu mengikut kepada Nabi Muhammad. Artinya dari takbir sampai salam itu kadada kita. Kadada kita sama sekali, yang ada adalah Muhammad. Jadi kalau kita setelah salam kita mengikuti itu, mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad, maka 24 jam kita kadada, 24 jam kita yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Dikinayahkanlah sidin salawat 100.000. Ya, berarti 24 jam sidin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya bukan hanya diucapkan oleh lisan, tapi dalam bentuk kesadaran. Dalam bentuk kesadaran, dalam bentuk ingatan. Maka ayat tadi dibacakan wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini keistimewaan salawat. Kalau kita bersalawat, pasti kita berzikir kepada Allah. Kalau kita bersalawat, pasti kita berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir subhanallah, 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 itu tidak berkaitan dengan Muhammad. Tapi kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekaligus kita mengingat Muhammad dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salawat itu juga zikrullah. Salawat juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diminta salawat itu agar kita senantiasa bersambung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi tidak pernah mati. Nabi tidak pernah mati. Nabi akan senantiasa hidup. Bahkan nanti di yaumil qiyamah kita pun akan bersama-sama dengan Nabi. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana ya Rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari ulun ingin mengajak apa aktivitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di dalam membina generasi. Itu ada di surat Ali Imran ayat 102, 103, 104 sampai akhirnya finalnya di 110. Ali Imran 102, 103, 104 finalnya di 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini cara Nabi membina sahabatnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dicontoh oleh yang mulia, guru mulia Samahatul Ustaz Asy-Syaikh Muhammad Saman Al-Banjari. Ini yang dilakukan beliau selama hidupnya. Beliau mendidik murid-muridnya agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Inilah juga yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontoh oleh Sidin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun membina ketakwaan dengan jalan mengenalkan semua sahabat-sahabatnya kepada Tuhan, mengajak semua umatnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan mengenal Tuhan, manusia itu akan benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan lip service, bukan sekedar ucapan bibir. Takwa itu adalah dilahirkan daripada orang-orang yang mengenal Tuhannya. Takwa itu artinya takut. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Kalau kadang kenal dengan Tuhan, kadang mungkin takut. Orang yang kenal aja maka dia takut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Tuhannya itu baginya 2 surga. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang mengajak orang kepada Tuhan lama 13 tahun. Belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah bayar zakat apalagi haji, belum ada. Masih penanaman tauhid dan i'tiqad selama 13 tahun lamanya, digempur, diberikan pengajaran, diajak praktek langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi qori kita kalau dia lanjutkan sedikit lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelah yang beliau baca tadi, Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. 5 tugas Nabi Muhammad SAW tuh. Yang pertama syahidan, saksi. Yang kedua wa mubashiran, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman. Wa nadhiran, memberi peringatan, teguran kepada orang yang tidak mau beriman. Wa da'iyan ilallah, ngajak manusia kepada Allah biizni, dengan izinnya. Jadi orang-orang yang bisa mengajak kepada Allah itu karena diizinkan Allah, ya. Wa sirajan munira, memberikan penerangan, penjelasan, pengajaran kepada para sahabat, ya. Jadi itu tugas Nabi. Nabi mengajak mereka kepada Allah. Setelah mereka kenal kepada Allah, mereka takwa. Setelah takwa baru mereka taslim. Jadi banyak ada yang nanya bingung, guru kenapa takwa dulu baru muslim? Kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berarti beriman dulu itu sudah. Ittaqullah, takwa kepada Allah.
haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu muslimun. Ini Islam yang bagaimana? Banyak wajah ini orang Islam KTP-nya tapi berani bujur lawan Tuhan. Berani bujur, Bu. Kalau iblis dulu cuman tidak mau sujud sama Adam, iblis tuh. Tapi orang yang mengakui Islam ya ini tidak mau sujud dengan Tuhan. Lebih hebat lagi manusia sekarang ini. Islam di agamanya, KTP-nya Islam. Kenapa? Karena dia belum benar-benar taslim. Islam itu maknanya taslim. Taslim itu artinya tunduk, patuh, taat, damai. Jadi orang yang bertakwa, kalau dia kenal dengan Allah, dia bertakwa, baru hatinya akan taslim, hatinya akan tenang. Ibu-ibu, kalau dia kenal dengan Allah, ya, suami ngasih duit belanja sedikit, tenang. Ayo, suami ngasih belanja agak banyak, tenang. Suami ngasih belanja banyak, tenang. Sama saja, banyak sedikit dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu. Karena dia tahu, dia sudah jawab. Siapa Rabbnya sudah dia jawab. Bukan hanya dia jawab, dia saksikan dengan sebenar-benarnya Rabbul Alamin. Maka dia tenang, dia tahu siapa yang berbuat, dia tahu siapa yang mentakdirkan segala sesuatu, taslim hatinya. Itulah yang diajarkan Nabi. Maka 13 tahun lamanya, dari Nabi umur 40 sampai 53. Baru kemudian Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. 12 Rabiul Awal juga itu, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Maka Nabi begitu sampai Madinah disambut dengan qasidah Tala'al badru alaina. Itu nyambut Nabi itu 12 Rabiul Awal itu. Nabi datang ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Pertama kali mengajarkan tauhid. Sudah, orang sudah kenal sama Allah, sudah ma'rifat. 13 tahun sudah ma'rifat semua, ya. Sampai di mana apa yang dilakukan Nabi? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Maka Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor. Satu Muhajirin, satu Ansor, semua dipersaudarakan oleh Nabi seperti saudara kandung. Maka Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Innama, kalau innama Al-Quran pakai bahasa innama itu hanya, artinya innamal mu'minun, hanya orang yang beriman. Ikhwatun, yang bersaudara. Bapak Ibu, ikhwatun itu asal katanya akhun saudara. Ikhwatun, ikhwan juga saudara, dari ikhwan. Tapi kalau ikhwan itu saudara tidak sekandung. Kalau ikhwah pakai tak marbutah, ikhwatun itu saudara kandung. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada 12 saudaranya, mereka adalah ikhwati, saudara kandung. Indah Al-Quran menyebutkan orang mukmin itu seperti saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang mukmin, siapa mukmin? Orang-orang yang sudah mengenal Allah itu. Ikhwatun, saudara kandung. Maka guru ulun dulu bilang, makanya San, tak marbuto itu bulat titik 2 di atas. Bulat itu artinya seperti orang hamil, titik 2 di atas itu susu 2. Saudara sekandung, saudara sesusu. Bukan saudara pura-pura, bukan seperti saudara yang sebenarnya. Itu bahasa Al-Quran. Maka dipersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansor. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah mengajarkan tauhid kepada sahabat, mengajarkan, menanamkan i'tiqad, ya. Kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah.
Kalimat thayyibah di dalam surat Ibrahim dikatakan kalimah thayyibah la ilaha illallah ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Itu kinayah Al-Quran. Kalimat la ilaha illallah itu kalau sudah menancap ke dalam hati orang yang mukmin, maka seluruh amaliyahnya akan sampai ke langit. Jadi cirinya orang yang dididik oleh Nabi, wala tafarraqu, mereka tidak berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingat nikmat Allah dulu kalian bermusuh-musuhan. Orang Arab itu Bu, dulu bermusuh-musuhan. Suku Aus, suku ini bermusuhan dengan suku ini, bermusuhan terus, berperang antar suku. Setelah Islam datang, tidak ada lagi perang suku, tidak ada lagi. Karena bini'matillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka dibuat bersaudara. Nah, kalau orang tauhidnya kuat kemudian mereka bersaudara, Masya Allah, Masya Allah. Nah, orang-orang inilah yang diseru di dalam 104, ya ayyuhalladzi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang inilah yang beruntung. Orang-orang ini yang beruntung, tauhidnya kuat, i'tiqadnya nancep, ya. Kemudian mereka itu bersatu, bersaudara. Bunyanum marsus, kal bunyanum marsus, seperti benteng yang kokoh. Kemudian mereka bersama-sama membagi tugasnya, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dipuji Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan kepada manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ampun maaf, bersatu itu amat sulit. Bersatu itu amat sulit. Kami di Palembang ini, mohon maaf, ini saya cerita tentang kami. Guru saya meninggal tahun 2003, 2 tahun sebelum guru sekumpul. 2003 Sidin meninggal dunia. Muridnya banyak, lumayan banyak di kota Palembang saja. Ribuan murid beliau di sana. Itu yang menyampaikan ilmu juga banyak. Terjadilah, mohon maaf, perpecahan. Si A lebih merasa dirinya lebih pantas menyampaikan daripada si B. Si B juga demikian, dia merasa yang lebih pantas. Ini saya bercerita yang sebenarnya di kota Palembang, di tempat kami. Saya pulang kemarin mau mengadakan haul guru kami Syekh Abdurrahman bin Muhammad Umar bin Haji Ibrahim. Sulit bersatu. Saya sudah datang dengan beberapa jamaah saya dari sini. Anak-anak saya bilang, kami Samarinda siap menjadi makmum. Saya akan duduk di situ. Izinkan murid-murid saya di Palembang menyaksikan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mereka punya saudara yang banyak di Palembang. Tolong minimal pada haul guru hilangkan diri kita. Yang ada guru, kita tidak ada semua. Yang ada adalah guru kita. Tidak bisa Bu, tetap tidak bisa. Tetap sulit. Saya maka teringat kemudian, makanya saya tidak ngotot lagi. Ya sudahlah kalau begitu, saya bilang. Saya di Palembang cuma 1 minggu, tidak bisa lebih. Saya banyak kegiatan di Samarinda. Dan saya tidak berhasil membuat haul guru bersama-sama di rumah guru yang ada di sana. Ya, karena ada tempat guru. Di tempat guru itu kita kumpul, hilangkan diri kita. Jangan ada sulit.
sulit. Maka saya kembali tidak berhasil untuk menyatukan mereka semuanya. Karena memang hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa bersatu. Kalau tidak ada ketakwaan, apa maksudnya takwa? Takut sama makom Tuhannya. Takut kalau yang muncul I-nya bukan Tuhannya. Ya, itu disebut takut kepada makom Tuhan. Bukan takut sama Tuhan tidak membuat maksiat, takut sama Tuhan tidak berzina, takut sama Tuhan tidak berani meninggalkan sholat. Bukan itu saja. Takut kepada Tuhan kalau yang muncul itu dirinya bukan Tuhan. Yang muncul itu egonya bukan Tuhan. Saya bilang tidak usah sebutkan Tuhan lah, guru aja guru. Kita tidak ada yang ada guru, minimal pada haulnya tidak bisa, tidak berhasil. Saya ingat di Madinah itu ada satu masjid namanya Masjid Inabah. Saya sempat datang ke masjid itu. Masjid Inabah itu Nabi berdoa 3, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Itulah yang membuat hati saya tenang. Apa doa Nabi yang pertama? Ya Allah, jangan buat umatku tenggelam seperti umat Nabi Nuh. Jibril turun, Muhammad, doamu dikabulkan Allah. Nabi sujud syukur. Kemudian Nabi berdoa lagi, ya Allah, jangan buat umatku kekeringan, kehausan. Turun lagi Jibril, ya Muhammad, doamu dikabulkan Allah. Nah, doa Nabi yang ketiga, ya Allah, jangan jadikan perpecahan di tubuh umatku. Jibril turun dengan wajah bersedih, ya Muhammad, doamu tidak dikabulkan Allah. Nabi menangis. Nabi saja berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perpecahan di kalangan sahabat setelah Nabi wafat langsung berpecah belah. Muncul Nabi baru namanya Musailamah Al-Kadzab yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Memang sulit. Waktu bersama Nabi bisa, begitu Nabinya sudah tidak ada, hilang sudah. Kesadarannya hilang, langsung terhijab lagi, tertutup lagi. Lupa dia dengan wajah Nabinya. Kalau wajah Nabi saja dia lupa, apalagi wajah Tuhannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berceramah ini kembali mengingatkan diri saya sendiri, karena kecil-kecil kami ada majelis di sana yang kebetulan kami khadimnya, pembantunya di sana, mengaji bersama-sama dengan jamaah di sana. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bina diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, tahu kita dengan makom Tuhan kita, sehingga kita tidak ada munculkan Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita bingung, munculkan Tuhan, munculkan Nabi kita di dalam diri kita. Kalau bingung pulang, kita munculkan Nabi kita, munculkan guru kita di dalam diri kita. Fa insyaallah itu akan membuat kita taslim, hati kita senantiasa taslim. Kemudian yang kedua, bersatulah dengan saudara. Lebih baik kita nomor 2, biar saudara kita nomor 1. Biarlah dia yang nomor 1, kita nomor 2 saja. Sebagaimana contoh yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau ketemu Sayyidina Umar tidak pernah mengucapkan salam. Diam ditunggunya Sayyidina Umar mengucapkan salam sampai Sayyidina Umar baper. Sayyidina Umar baper, dia pikir Abu Bakar mulai tidak suka dengan dirinya. Kemudian dia ngadu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abu Bakar tidak mau mengucapkan salam kepadaku. Apakah ucapanku, sikapku sudah membuat dia sakit hati sehingga dia tidak mengucapkan salam kepadaku? Aku sedih ya Rasulullah, karena orang yang sangat kupatuhi setelah engkau adalah Abu Bakar Siddiq." Kemudian dipanggil Rasulullah Abu Bakar Siddiq, "Hei Abu Bakar, kenapa kamu tidak mengucapkan salam kepada Umar?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasul, aku mendengar pian bersabda, siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada saudaranya, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Terus kenapa engkau tidak mengucapkan salam Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, aku ingin istana itu milik Umar nanti di surga."
Itulah yang dicontohkan oleh sahabat, mendahulukan saudaranya. Insya Allah kalau mendahulukan saudara daripada diri kita, maka persatuan akan tercipta. Tapi kalau kita mau mendahulukan diri kita agar saudara kita ikut kita, ya, saudara kita nurutin kita, nah itu sulit bersatu. Karena dia juga punya ego yang sama dengan kita. Lebih baik kita ngambil yang di bawah, biar dia yang di atas. Kita ngambil nomor 2, biar dia yang nomor 1. Ya, insya Allah hal seperti itu bisa membuat kita bersatu. Barulah orang yang bersatu bersama-sama mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang bisa ulun sampaikan, nasihat kepada diri ulun sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua ikhwan dan akhwat yang ada di sini. Ulun minta maaf kalau kata-kata ulun menyinggung perasaan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ulun minta ampunannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syekh Muhammad Ihsan Al-Haq yang telah menyampaikan hikmah maulid pada malam hari ini.